Ini yang banyak orang ingin tahu, termasuk Anda yang sedang menonton, ini juga yang banyak diperdebatkan. Sepeda statis dan sepeda nyata, apa bedanya dan mana yang lebih sehat? Sebelum lanjut, inilah channel Goweser 22, channel yang menayangkan seputar tentang trek gowes, bersepeda, kuliner gowes, kesehatan, olahraga dan lainnya. Terima kasih sudah subscribe, like, komen dan share. Kami berharap tayangan ini bermanfaat, dan Anda semua dalam keadaan sehat. Tak diragukan lagi bahwa bersepeda merupakan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Belum lagi, bersepeda juga bisa dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa dan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, sepeda biasa yang harus di kayu pun diinovasikan menjadi sepeda statis, yang bisa digunakan di dalam ruangan, baik itu di rumah maupun di pusat kebugaran. Pada dasarnya, bersepeda dengan sepeda biasa maupun sepeda statis sama-sama merupakan jenis latihan kardio. Sebab, bersepeda dapat meningkatkan kinerja paru-paru, sistem sirkulasi, dan jantung. Di samping itu, bersepeda dengan teratur pun mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, menurunkan tekanan darah, serta memperkuat otot jantung. Karena itulah latihan kardio perlu dilakukan di awal sebagai pemanasan bagi tubuh sebelum Anda bisa melanjutkan ke sesi olahraga berikutnya. Kardio yang sangat penting. Apa hal pertama yang dilakukan seseorang ketika mereka pergi ke gym? Yah, tentu saja kardio. Latihan kardio penting di awal setiap latihan, tidak peduli apakah Anda ingin menghilangkan lemak atau membangun otot. Adalah penting bahwa Anda menggunakan latihan kardio untuk memberikan tubuh Anda pemanasan sebelum Anda memulai sisa latihan Anda. Beberapa orang berlari di atas treadmill, sementara yang lain melakukan latihan aerobik intensitas tinggi. Namun, sebagian besar, orang mengendarai sepeda stasioner atau sepeda olahraga. Ini adalah pemandangan umum di hampir semua gym di seluruh negeri, sepeda dengan satu roda depan yang tidak menyentuh tanah. Biasanya fitur tombol penyesuaian untuk tingkat kesulitan yang berbeda juga. Lantas, apa yang perlu dipertimbangkan antara penggunaan sepeda statis dengan sepeda nyata? 1. Jumlah kalori yang dibakar. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Harvard Medical School, ada beberapa jenis olahraga di gym yang dapat membakar kalori dengan lebih baik. Hanya saja, ada satu syaratnya, Anda dapat mempertahankan tempo secara konsisten. Contohnya, pria dengan berat badan 70 kg dan mengayuh sepeda statis selama 30 menit dalam intensitas sedang dapat membakar 260 kalori, atau mengayuh dalam intensitas tinggi dalam durasi yang sama untuk membakar 391 kalori. Sementara itu, banyaknya kalori yang dibakar ketika mengayuh sepeda nyata tergantung kecepatan saat Anda mengayuh. Untuk pria dengan berat badan yang sama, ia bisa membakar sampai 372 kalori ketika berada dalam kecepatan 14-16 mil per jam, atau 446 kalori dalam kecepatan 16-19 mil per jam, durasi bersepeda 30 menit. Sepeda stasioner sangat bagus untuk berolahraga, asalkan hanya terfokus pada kaki Anda. Inti dari sepeda stasioner adalah menjadikannya latihan yang keras dan intens untuk paha dan bokong Anda. Anda tidak akan mendapatkan banyak latihan tubuh bagian atas, itu sudah pasti. Saat menggunakan sepeda stasioner, Anda juga harus memikirkan latihan lain, karena kaki yang kencang saja tidak akan cukup. Sepeda asli, bagaimanapun, menyertakan setiap bagian tubuh Anda dalam perjalanan. Sementara kaki masih memainkan bagian terbesar, seluruh inti tubuh Anda akan mendapatkan latihan karena Anda akan menggunakan tubuh Anda untuk menjaga keseimbangan, merampingkan diri sendiri, dan berdiri atau duduk untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan sesuatu dari latihan mental, yang semuanya bagus untuk meningkatkan konsumsi kalori. 2. Tingkat kebugaran. Sebuah studi menunjukkan bahwa sepeda statis mampu memaksimalkan denyut jantung hingga 75-95%. Hal ini menunjukkan jika sepeda statis cukup bagus untuk meningkatkan kebugaran. Namun kerugiannya, variasi gerakan otot lebih sedikit karena berbagai kemudahan menjadikan otot hamstring sebagai satu-satunya otot yang bekerja paling keras. Sedangkan bagi atlet atau yang benar-benar hobi, bersepeda di luar ruangan bisa membuat denyut jantung mencapai 100%. Namun karena biasanya tidak didampingi instruktur,
bersepeda yang hanya senang-senang justru akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan Anda lebih banyak melakukan variasi gerakan di hampir semua otot kaki. 3. Tingkat kesulitan. Kesulitan utama saat mengendarai sepeda statis adalah mengatasi rasa bosan. Pasalnya gerakan yang dilakukan hanya itu-itu saja, tanpa tanjakan atau turunan apalagi pemandangan. Namun hal ini bisa diatasi dengan musik yang sesuai, atau pasangan latihan yang menyenangkan. Sedangkan secara umum, sepeda biasa yang dikendarai di luar ruangan lebih mudah dan menyenangkan karena bisa memilih sendiri lintasan yang hendak dilalui. Jika menginginkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, dibutuhkan teknik tertentu dan tentunya lintasan yang lebih menantang. Anda jangan berpikir untuk pergi ke gym, untuk mengayuh sepeda stasioner itu sampai Anda jatuh. Kemungkinannya adalah, Anda akan jatuh sedikit lebih awal dari yang Anda kira. Sangat mudah untuk merasa lebih cepat lelah saat bersepeda di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Ini bukan salah tubuhmu. Faktanya, tubuh Anda mungkin bisa bertahan untuk waktu yang lama. Sebaliknya, pikiran Andalah yang bermain-main dengan Anda. Karena Anda akan berada di dalam, Anda akan mengalami kesulitan untuk tetap fokus selama itu pada tugas yang sama. Saat mengendarai sepeda nyata, latihannya sama, dan terkadang lebih, tetapi Anda mendapati diri Anda terjebak dalam pemandangan dan kehidupan secara umum bergerak melewati. Kebosanan sangat umum terjadi pada pengendara sepeda dalam ruangan, dan ini dapat menyebabkan otak Anda memutuskan bahwa ia perlu melakukan sesuatu lebih banyak lagi. 4. Tingkat kenyamanan. Soal kenyamanan, sepeda statis jauh lebih unggul karena bisa dikendarai di dalam ruang ber-AC. Anda bisa melakukannya sambil nonton TV atau mendengarkan musik. Satu-satunya yang membuat tidak nyaman bagi yang tidak punya alat sendiri adalah harus datang dulu ke pusat kebugaran. Kalau mau sehat, bersepeda terutama di kota-kota besar agak merepotkan. Harus mengenakan pakaian yang sesuai bila tidak ingin terbakar terik matahari, memakai helm dan masker untuk menghindari benturan dan polusi serta harus berebut jalan dengan kendaraan bermotor. Selain itu bersepeda di luar ruangan juga meningkatkan risiko cedera akibat jatuh dari sepeda. Orang-orang terus memperdebatkan manfaat dari satu versus dengan yang lain. Beberapa orang berpendapat bahwa sepeda stasioner jauh lebih baik untuk latihan yang melelahkan, sementara yang lain mengatakan bahwa sepeda sungguhan adalah cara latihan yang selalu dimaksudkan untuk dilakukan. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan juga kekurangannya sendiri. Meskipun tidak ada kontes langsung antara keduanya yang akan menghasilkan pemenang yang jelas, Anda dapat memilih satu atau yang lain. Meski begitu, hal ini akan kembali kepada pilihan Anda sendiri untuk bersepeda. Pasalnya setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan hal yang terbaik. Yang terpenting, asalkan Anda aktif bergerak dan berolahraga, entah dengan naik sepeda statis ataupun naik sepeda biasa, hal tersebut sudah jadi hal yang baik untuk kesehatan. Sekali lagi, sulit menentukan mana yang terbaik antara sepeda statis dan sepeda nyata atau biasa. Pilihan ada pada Anda sendiri untuk bersepeda. Pasalnya setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan hal yang terbaik. Lebih baik Anda memulai goes, entah dengan statis atau sungguhan, daripada Anda justru diam dan membiarkan sepeda dipakai sarang laba-laba. Semoga tayangan ini menginspirasi Anda untuk segera goes dan berolahraga. Dan kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menonton, nantikan tayangan berikutnya yang tak kalah menariknya. Salam goes.